Halo adik-adik, kali ini kita masuk ke topik pembahasan matematika 10 ya, atau matematika kelas 10 bilangan rasional. Nah, sebelumnya adik-adik jangan lupa untuk di subscribe, share, komen, dan like YouTube channelnya supaya semakin banyak konten menarik lainnya yang akan dibagikan. Oke, kita langsung aja. Apa perbedaan antara bilangan rasional dan irasional serta hubungannya dengan bilangan akar? Kalau kita lihat bahwa pasti kamu sering menemukan yang namanya ya bilangan yang pertama itu rasional. Kalau bilangan rasional ini kamu bisa ubah ke bentuk pecahan. Jadi bentuk pecahan A per B ataupun misalkan dia P per Q. Nah itu dengan catatan bahwa nilai daripada penyebutnya harus lebih besar dari 0. Ya, tidak boleh 0. Nah, itu untuk dia bilangan rasional. Nah, apa hubungannya dengan bilangan akar atau bentuk akar? Dalam bentuk akar ada namanya akar N dari A, di mana N ini adalah menyatakan indeks ataupun eksponen akar. Sedangkan si A ini yang menyatakan bilangan pokoknya. Bilangan pokok ataupun basisnya. Yang kita tahu bahwa ada akar kuadrat dari, akar pangkat 3 dari. Nah, seperti itu kan. Jadi kalau masih kamu bisa temukan bilangan yang dihasilkan dari akarnya, maka itu masih dalam kategori rasional. Nah, contohnya adalah akar 4. Nah, ini adalah 2. Akar 3 dari 27. Maka ini 3. Ya. Dari mana kita tahu di 4? Perhatikan bahwa ini kita bisa ubah menjadi 2 kali 2 sama dengan 4. 3 kali 3 kali 3 sama dengan 27. Kalau kita tuliskan dia berarti ini saya hapus dulu. Kalau dituliskan berarti ini 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya, ini kan ada 2 seharusnya di sini, tapi nggak usah ditulis. Nah, ini 3 pangkat 3 sama dengan 27. Nah, itulah dia dapatnya ini dan ini. Jadi pemahamannya itu harus lebih jelas. Nah, bagaimana dengan bilangan irasional yang harus kita pahamin di sini? Nah, lanjut sekarang saya hapus dulu ini. Kalau kita bicara bilangan irasional, maka dia ada tanda akar. Sama juga bilangan akar. Dikatakan dia bentuk akar. Tapi ingat, tidak semua bilangan yang punya akar itu adalah bilangan irasional. Contohnya tadi saya tuliskan ya. Saya kasih lagi contohnya di sini adalah contohnya akar 25. Kan ini bisa ya, sama dengan 5. Kemudian akar 64. Nah, ini kan 8. Beda dengan contoh bilangan irasional. Ya, ini berarti yang kedua ini masuk ke dalam bilangan rasional masih. Nah, untuk dia yang contoh berikut ini, contohnya adalah akar 20. Nah, ini kan kita nggak tahu berapa. Kemudian akar 27. Ya, kita nggak tahu berapa. Tapi kita bisa cari atau sederhanakan
Akar 20 itu sama dengan perkalian dari 4 kali 5. Nah, kita bisa uraikan, berarti ini akar 4 kali akar 5. Akar 4 itu sama dengan 2. Nah, akar 5 tidak bisa disederhanakan lagi, maka dia dalam bentuk akar. Nah, inilah hasilnya. Sedangkan 27 ini dari 9 kali 3. Maka akar 9 kali akar 3. Maka perhatikan lagi, 9 bisa diakarkan, sedangkan yang ini tidak. Maka 9 itu 3 kali akar 3. Nah, itulah perbedaan yang harus dipahami mengenai penggunaan tanda bentuk akar ataupun tanda akar. Jadi, dalam bilangan rasional maupun irasional, itu yang membedakan. Kalau irasional, kamu tidak bisa ubah ke bentuk pecahan, melainkan dalam bentuk akar. Tapi kalau rasional, bisa diubah ke dalam bentuk pecahan. Oke, sekarang kita ke topik yang lebih lanjut lagi, yaitu kita masuk ke beberapa bentuk daripada atau hubungan bentuk akar dengan bilangan berpangkat, ya. Jadi kalau diperhatikan lagi, bentuk akar dan bilangan berpangkat itu ini punya hubungan, ya, selalu punya hubungan. Apa hubungannya? Yang pertama adalah bahwa kalau kita perhatikan dalam bentuk pangkat, jika dikasih A ini sebagai bilangan real, A bilangan real, kemudian nilai A-nya itu lebih besar 0, maka bentuk pecahan P per N maupun M per N ini kita bisa ubah ke bentuk pecahan berpangkat dengan catatan bahwa N-nya ini tidak boleh 0, ya. N-nya tidak boleh 0. Maka didapatkan, ya, maka kita dapatkanlah yang pertama, A kamu pangkatkan dengan P per N. Misalkan kamu kalikan dia dengan A M per N, ya, M per N, dengan catatan bahwa basisnya sama, yaitu sama-sama A. Maka pangkat dalam perkalian itu kita jumlah. Maka ini sama dengan A, ya, pangkat P per M tambah P per N tambah M per N, ya. Maka dengan demikian hasil akhirnya A pangkat P tambah M per N. Nah, inilah yang menjadi landasan kita untuk memahami bentuk akar dan sebagainya. Nah, ada lagi dalam bentuk akar juga harus dipahami bentuk, misalkan akar P, kamu kalikan dia dengan akar P, ini punya definisi yang sama dengan P pangkat setengah, kamu kalikan dengan P pangkat setengah. Maka ini sama dengan P pangkat setengah tambah setengah, berarti P pangkat 1, nilainya adalah P. Ya, nilainya adalah P. Bagaimana dia jika dia untuk akar 3? Nah, untuk akar 3, maka kita bisa tuliskan dia, ya, untuk akar 3 kita bisa tuliskan akar 3 kali akar 3 kali akar 3 itu sama definisinya dengan, ini sebenarnya bukan akar 3 demikian, ya. Maksudnya akar 3 dari P dikali akar 3 dari P, maka ini sama dengan
P pangkat sepertiga kali P pangkat sepertiga kali P pangkat sepertiga. Maka ini sama dengan P 1/3 tambah 1/3 tambah 1/3. Maka ini P 3/3. 3/3 itu 1. Maka hasilnya P pangkat 1 adalah P. Ya. Jadi kalau saya tuliskan dia adalah dalam bentuk P pangkat sepertiga, ini sama dengan akar 3 dari P. Kalau saya tuliskan dia P pangkat setengah, maka ini sama dengan akar 2 dari P. Jadi jangan nanti bingung. Ini adalah dasar yang harus kamu kuasain. Dengan demikian, kita dapatkan kesimpulannya bahwa P pangkat 1/n itu sama nilainya dengan n atau akar n dari P. Nah itu. Ini menjadi acuan kita untuk memahami lebih lanjut mengenai bentuk akar dan bilangan berpangkat. Nah, ada lagi beberapa hal yang harus kamu kuasain. Yang pertama adalah jika dikasih misalkan P 2/3 dikalikan dengan P 2/3 dikali dengan P 2/3, maka kamu bisa sederhanakan menjadi, karena basisnya sama-sama P atau bilangan pokoknya sama-sama P, dalam perkalian maka pangkat dijumlah. Berarti P 2/3 tambah 2/3 tambah 2/3. Maka ini P 6/3, P sama dengan 2. Maka jawabannya adalah P sama dengan 2. Bisa nggak saya tuliskan ini ke dalam bentuk P 2/3 ya? Misalkan saya tuliskan P 2/3 ini menjadi akar 3 dari P pangkat 2. Ya, inilah bentuknya. Maka kita dapatkan bahwa persamaan baru untuk rumusnya, bahwa P pangkat m/n itu sama dengan akar n dari P pangkat m. Akar n dari P pangkat m. Atau sama nilainya dengan akar n dari P pangkat m. Nah ini yang harus adik-adik sekalian pahami bicara mengenai bentuk akar dan hubungannya terhadap perpangkatan. Nah, ini semua dasarnya dari perpangkatan, di mana adik-adik ingat bahwa untuk melakukan ini atau mendapatkan ini tadi, kamu boleh menerapkan hukum perpangkatan dari P pangkat M, ya, P pangkat M kali N itu sama dengan P M kali N. Nah ini dia. Ini yang menjadi dasar kita untuk lebih paham, lebih dalam lagi dalam menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan bentuk akar. Ya. Nah, selanjutnya coba kita lihat operasi bentuk akar itu kalau dalam bentuk penjumlahan dan pengurangan bagaimana. Nah, operasi bentuk akar. Jika dia dalam bentuk penjumlahan, maka kita misalkan dia P akar N dari R ditambah Q
akar N dari R. Ingat, bentuk akarnya sama, maka kamu boleh jumlahkan ini. Jadi, menjadi P tambah Q akar N dari R. Jika dia dalam bentuk pengurangan, maka P akar N dari R tambah Q akar N dari R dalam bentuk yang sama. Nah, ini dikurang ya. Dalam bentuk yang sama, maka kamu boleh tulis P kurang, nah saya tegaskan dengan huruf merah, kurang Q akar N dari R. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk memahami lebih lanjut mengenai bentuk akar dan operasinya. Saya kasih contoh sebelum saya mengakhiri. Contoh, misalkan kamu dikasih 3 akar 5 ditambah 4 akar 5. Bentuk akarnya sama, maka langsung aja 3 tambah 4 akar 5, maka menjadi 7 akar 5. Kalau kamu dikasih pengurangan, soalnya 2 akar 3 dari 4 kurang 3 akar 3 dari 4, maka ini boleh kamu sederhanakan menjadi 2 kurang 3 kali akar 3 dari 4. Maka min akar 3 dari 4 jawabannya. Oke? Satu lagi saya kasih contohnya adalah 3 akar X ya kurang akar 3 dari X, maka menjadi, nah ini ada 1 di depan, maka 3 kurang 1 kali akar 3 dari X, maka sama dengan 2 akar 3 dari X. Nah, begitulah adik-adik yang harus adik-adik kuasain untuk bicara mengenai bentuk akar dalam hubungannya dengan perpangkatan serta operasi penjumlahan dan pengurangannya. Semoga video sederhana ini sangat bermanfaat buat adik-adik. Semoga semakin pintar dan semangat belajarnya. Terima kasih ya.